Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tumduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu
wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rasulullah alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihi kitabullah wa sunnatun nabi. Ayyuhal hadirun hadir rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian Masjid Nurul Huda yang insyaallah mendapatkan rahmat limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam membuka pengajian malam ini kita senantiasa tidak pernah lupa dan berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tanpa hidayah Allah kita tidak mungkin akan bisa dimudahkan menjalani salat berjamaah. Kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita dimudahkan bisa bersama-sama dalam majelis ilmu di malam ini. Maka nikmat yang membuat kita bisa bersama dalam majelis ini, itu yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang sangat bahagia, karena tidak setiap orang yang dimudahkan untuk bersama dalam majelis ilmu. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan pekan kemarin kita sudah sampai pada satu halaman sebelum terakhir suratul Baqarah ayat 282. Mungkin malam ini atau pekan depan, jika Allah memberikan umur kita yang panjang, semoga umur kita panjang dan barokah, kita akan menghatamkan suratul Baqarah. Ini surah yang kedua dari Al-Quran Karim. Kalau kita melihat pemetaan dalam Al-Quran Karim, maka ketika orang ditanya, Anda sudah menghafal berapa Al-Quran? Maka jawabannya bisa bermacam-macam. Ada sebagian orang yang menghitung dilihat dari jumlah juznya. Kalau melihat juz Al-Quran Karim, dan kita sudah tahu bahwa Al-Quran ini ada 30 juz. Jadi kalau orang mengatakan saya menghafal separuh Al-Quran, itu artinya adalah kalau dilihat juznya, jadi juz 1 sampai 15 atau juz 16 sampai 30. Ini kalau dilihat dari juznya. Yang kedua, kalau sisi pandangannya bukan juz tapi surat, berbeda. Nah, panjenengan membuka dari mulai juz pertama sampai juz 30, dan kita tahu bahwa Al-Quran ini ada berapa surat? Ada berapa? 114. 114 itu dibagi dua berapa? 57 surat. Dalam Al-Quran Karim, surat yang pertama sampai 57 itu jatuh juz 1 sampai juz 27. Maka kalau kita membaca awal juz 28, surah Al-Mujadilah itu surat ke-58. Karena kalau orang menghafal juz 28, 29, 30, dia ditanya, Anda hafal berapa Al-Quran? Separuh Quran, maksudnya juz 28, 29, 30 dilihat dari jumlah suratnya. Karena 57 surat pertama itu di juz 1 sampai 27 bobotnya sama, artinya jumlah suratnya sama dengan juz 28 sampai 30, yaitu 57 surat. Makanya itulah kenapa ulama-ulama Timur Tengah itu banyak mereka mensarankan kita, kalau misalkan kita tidak bisa hafal 30 juz, paling tidak hafal 3 juz yang terakhir. Dan biasanya disebut dengan istilah usrul Quran atau 1/10 Quran. Kalau saya memandang dari sisi yang lain, bisa dilihat dari itu 1/10 Quran, atau sebenarnya itu adalah separuh Quran kalau dilihat dari jumlah suratnya. Ini sama dengan orang ini ya, orang yang kan membaca satu surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Kadang ada orang yang
istilahnya menggodok, dia mengklaim susah sehari hatam sekali ya. Padahal dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maksudnya itu setara seperti sepertiga kali 3, jadi seperti 1 kali hatam. Meskipun sebenarnya kalau dia dari fadilah membacanya tentu ya berbeda ya. Berbeda dengan orang yang benar-benar membaca 30 juz sehari dibandingkan dengan Al-Ikhlas 3 kali. Bahkan kalau orang kampung itu sehari nggak pernah baca apa-apa, nggak pernah tilawah kecuali Al-Ikhlas. Diperbanyak baca Al-Ikhlas. Kalau orang kampung bilang ya, Al-Ikhlas. Dan kalau Al-Quran Karim dilihat dari tadi pertama jumlah juznya, yang kedua jumlah suratnya, yang ketiga adalah dilihat dari jumlah ayatnya. Makanya ada yang menghitung kalau Al-Quran dilihat dari jumlah jumlah ayatnya atau hurufnya, itu kira-kira pertengahannya itu kita dapatkan dalam surah Al-Isra juz 15. Wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahad. Itu wal yatalattaf itu di sebagian mushaf itu ada yang dikasih warna merah. Itu warna merah itu artinya ini adalah batasan separuh. Kalau dilihat dari hitungan hurufnya, wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahad. Ini dalam surah Al-Kahfi. Mari kita mulai halaman terakhir halaman terakhir surah Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safar. Pada pertemuan pekan yang lalu kita membahas mengenai adab dan tata cara berhutang piutang, yang mana kesimpulannya adalah selama hutang piutang itu untuk menghindarkan dari perselisihan, maka sangat dianjurkan di sana perlu ada yang namanya katib yang menulis, ada namanya syahid sebagai saksi. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya hutang piutang itu dilakukan dalam kondisi dalam perjalanan, misalkan keluar kota, misalkan ya, apakah juga bagaimana cara masalah tulis menulisnya tadi? Maka Quran mengatakan wa in kuntum ala safar, dan jika kalian berada dalam perjalanan, maksud tafsirnya musafirina, kalian perjalanan, wa tadayantum, dan kalian selalu hutang-hutang, walam tajidu katiba, dan kalian tidak menemukan seorang penulis. Artinya karena dalam perjalanan maka tidak menemukan seorang yang menulis, katibnya itu. Quran mengatakan farihan makbudah. Farihan maka gadean, rahnun itu gade. Ini ada 2 qiraat ya, ada membaca farihanun, ada membaca faruhun. Farihan makbudah maka gade makbudah yang kalian perkuat. Ini barangkali mungkin barangkali kalau di zaman sekarang itu ada namanya akad gade. Jadi seorang dia tidak punya uang, kemudian dia memberikan sebuah barang, dan barang itu sebagai jaminan dari uang tadi. Dan biasanya barang yang tadi digadekan nanti tentu harga jualnya itu tentu berbeda ya. Misalkan contohnya seorang hutang 2 juta misalkan, maka barang yang digadekan tadi mestinya harganya biasanya sebisa mungkin di atas 2 juta untuk mengantisipasi kalau seandainya di tengah jalan ada masalah, ada permasalahan di tengah jalan. Dan tentunya mereka yang bergerak di bidang pergadian itu mereka juga seperti mirip orang jual beli. Mereka juga mencari untung. Ya sama dengan riba ya. Riba itu kan tujuannya juga mencari untung. Cuma riba ini perkara yang diharamkan. Jual beli ini halal.
kemudian gade itu juga halal selama gade tersebut menggunakan cara syariat. Dalam tafsirnya, wa bayanat sunnah jawaz ar-rahni fil hadar aw wujudil katib. Dan sunnah menjelaskan, hadis menjelaskan dibolehkannya bergadai dalam kondisi al-hadar. Ini al-hadar ini kondisi mukim, wa wujudil katib, dan adanya seorang penulis. Fattakidu bima dzukir li'anna tawfiq fihi asyad, dan memberikan takkid. Artinya takkid ini semacam kayak pelanggaran atau memberikan aturan, protokol dengan hal yang disebutkan di atas. Li'anna tawfiq, karena memperkuat fi dalam akad tersebut asyaddu itu lebih kuat. Ini maksudnya sebisa mungkin dalam masalah gadai itu ada syarat yang diperlukan. Maka dalam ayat tadi farihanun, maka gadai makbudotun. Ini maksudnya makbudoh ini ada dua orang, satu yang menggadaikan, satu yang menerima gadai, dan keduanya saling ketemu, serah terima barang, satu memberikan barang, kemudian satu memberikan uang. Nah, ini artinya dalam satu majelis itu terjadi pertemuan antara pihak pertama dan kedua. Ini dengan pertemuan tadi itu untuk menghindarkan dari perselisihan yang terjadi. Fa'in amina ba'dukum ba'da. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau seandainya seseorang itu merasa aman? Terus gini, saya mau keluar kota, saya pinjam uangnya, pokoknya kita saling percaya. Fa'in amina ba'dukum ba'da. Dan kalau sebagian di antara kalian merasa aman dengan sebagian yang lain, maksudnya seorang yang hutang itu merasa aman dari orang yang memberikan hutang, maksudnya memberikan aman dalam masalah hak yang harus dia bayar kepada orang yang memberikan piutang tadi, maka tafsirnya falam yartahin, maka dia tidak perlu menggadaikan, tidak masalah. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Dan ini cuma syaratnya, maka hendaklah orang yang diberikan amanah ia menunaikan amanah itu, menunaikan amanah hutang itu. Jadi orang yang hutang itu hendaklah dia itu mengembalikan kepada orang yang memberikan hutang kepadanya, yang meminjami dia. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan orang yang ketika dia hutang punya niat untuk membayar. Ada sebuah kisah pernah kami sampaikan kalau salah di pertemuan yang dulu ya. Ada seorang di zaman Bani Israel itu ada seorang yang berhutang, dan saat itu dia mengatakan, pokoknya tanggal sekian, bulan sekian, aku akan bayar, akan datang ke tempatmu. Padahal itu dia hutang ke tempat orang yang harus menyeberangi lautan. Suatu ketika jatuh tempo dia membayar hutang, dia menunggu kapal yang membawa dia menyeberang ke seberang lautan, dan ternyata kapal tidak ada. Tapi karena dia punya niat yang luar biasa, dia kemudian menaruh uang di sebuah, mungkin semacam kayak kalau orang duluan bambu ya, dimasukkan situ, dia menulis sebuah surat. Wahai saudaraku, ya Allah, ini saya sudah berniat membayar hutang si fulan ini, tolong sampaikan hutang saya ke fulan tadi. Dia masukkan uang tadi ke tempat itu dan suratnya, dan kemudian atas izin Allah dan kemudian Allah yang dihanyutkan tadi berjalan dan kemudian sampai ke tempat orang yang meminjami dia uang. Itu bukti bahwa kalau orang punya niat membayar hutang, maka dia akan dimudahkan. Dan sebaliknya, kalau orang itu punya niat jahat, pokoknya saya nggak mau bisnis kecuali kalau saya menggunakan uang orang lain. Kenapa? Kalau uang orang lain itu nanti kalau saya sukses, ya saya kembalikan. Kalau saya nggak sukses, ya saya tinggal lari misalnya. Ini kan
orang sudah niat jahat, orang kalau sudah seperti ini, itu biasanya Allah memberikan azab kepada dia, diberikan kebangkrutan, dia tidak bisa membayar, dia kemudian terjerat dengan bangkrut, bahkan dia terkena masalah kasus. Makanya kalau orang sudah punya niat membayar, insya Allah Rasul mengatakan matlul ghani zulmun, orang kaya yang menunda membayar hutang itu adalah kezaliman. Makanya kalau kita sebisa mungkin ya, kalau ada kesempatan kita bisa menghindarkan dari menunda membayar hutang, maka alangkah baiknya kita memberikan secepat mungkin. Misalkan kita berjanji membayar hutang 1 tahun, kalau ada rezeki ternyata Allah memberikan rezeki yang melimpah, kita percepat setengah tahun atau mungkin 3 bulan dari janji yang tadi yang dijanjikan tadi. Jangan dibalik ya. Janjinya 1 tahun, jadinya 5 tahun dari ini kelamaan. Walatakillah rabbah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbahu, yaitu Tuhannya. Maksudnya hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam hal seharusnya dia membayar hutang itu. Wala taktumus syahadah, dan kalian janganlah menyimpan kesaksian. Maksudnya kalau seandainya kalian diminta memberikan kesaksian terkait hutang-hutang ya, maka datanglah berikan kesaksian yang benar. Makanya pada pertemuan yang kemarin pekan yang lalu kita sampaikan ya, bahwa ketika seorang hutang-hutang itu sebisa mungkin lebih aman itu ada yang namanya saksi. Pihak pertama, pihak kedua, kemudian ada saksi. Kalau perlu saksinya 2 orang misalkan, kalau laki-laki 1 orang cukup ya. Kalau laki-laki fa'ilam yakuna rajulani farajulun mu'atan ya. Kalau laki-laki 2 orang, kalau seandainya perempuan maka 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi kalau perempuan 1 lupa, maka yang mengingatkan yang lupa. Wala taktumu syahadah. Wa man yaktumha fa innahu athimu qalbu. Barang siapa yang menyimpan kesaksian itu, maka sesungguhnya hatinya telah berdosa. Maksudnya wali annahu idza atima, ketika dia berdosa tabi'ahu ghairu, maka yang lain akan mengikutinya. Ketika hati itu berdosa, maka anggota tubuh kita, mata, tangan, kaki semua itu akan melakukan dosa juga. Fa yu'aqabu 'alaihi mu'aqabatan azimin, maka ia akan disiksa sebagaimana disiksanya orang-orang yang berbuat dosa. Wallahu bima ta'maluna 'alim, Allah Maha mengetahui bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, alimun, Allah Maha mengetahui. Satu lagi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian, dalam tafsirnya minasui wal asmi alaih, kejahatan atau niat untuk kejahatan. Saya sudah menyampaikan ada perbedaan antara amal kebaikan dengan amal ketaatan. Amal kebaikan itu faktor utama adalah, yang paling utama adalah niat. Jadi kalau kebaikan itu faktornya niat. Kalau orang sudah punya niat, jangan niat mau silaturahim, kondisi apapun dia berangkat. Sampai hujan deras pun berangkat misalkan. Kalau orang sudah punya niat, pokoknya saya harus bisa menghafal Quran, dia akan niat, akan melaksanakan itu. Dalam kondisi apapun, dia mau seharian sibuk, dia punya pekerjaan yang luar biasa, orang kantoran, seorang akademisi, seorang kerja di proyek, tapi ketika dia punya semangat menghafal Quran, dia tidak akan pernah bisa tidak akan pernah meninggalkan kesempatan itu. Setiap waktu yang sekecil apapun dia manfaatkan. Dan sebaliknya, kalau orang sudah tidak punya niat, maka
akan susah itu. Itu amal kebaikan. Kalau amal keburukan, amal kejahatan selain niat, itu yang kedua adalah faktor yang tak kalah pentingnya adalah kesempatan. Contohnya kalau kita memperhatikan orang yang banyak misalkan mencuri motor orang ya, itu kan awalnya biasa-biasa aja. Dia kemudian pernah melihat ada motor yang kuncinya nempel di motor, ya. Dia kemudian setan menggoda dia niat mengambilnya. Ini karena faktor kesempatan. Oleh karena itu, ketika kita ingin menghindarkan amal-amal keburukan, maka sebisa mungkin kita menutup pintu-pintu yang bisa membuka atau menggoda kita untuk melakukan amal-amal yang buruk tadi. Atau paling tidak kita punya filter atau menyaring, punya kekuatan untuk bagaimana meninggalkan hal yang tidak sepantasnya itu atau yang dilarang dalam Islam ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, atau kalian menyamarkannya atau merahasiakannya dalam hati ya. Yuhasibkum bihillah, maka Allah akan menghisab kalian dengan hal itu pada hari kiamat. Dalam tafsirnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini ada dua qiraat yang membaca fayaghfiru, kemudian ada yang membaca fayaghfir wa yu'adzibu, ada yang membaca wa yu'adzib. Maka Allah akan mengampuni kepada orang yang Allah kehendaki, memberikan ampunan, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab man yasha kepada siapa yang Allah menghendakinya. Dan tentu ada ini ya, kalau kita bicara mengenai balasan kebaikan yang Allah berikan, bicara mengenai azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim, maka cara pandangnya berbeda. Ketika Allah memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka itu merupakan anugerah. Maka Quran mengatakan dzalikal fadlu minallahi yu'tihi may yasha. Demikianlah anugerah dari Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan sebaliknya, ketika bicara mengenai azab atau siksa yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat ingkar, orang kafir, orang musyrik dan semisalnya, maka pembahasan yang lebih tepat adalah itu bagian dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia ini manusia diberikan perintah ya, mereka ada yang baik, ada yang tidak. Dan kita temukan banyak orang-orang yang berbuat jahat di dunia ini, mereka selamat dari hukuman dunia. Ada orang yang berbuat jahat, para koruptor, para pembunuh, narkoba dan yang lain, mereka selamat dari hukuman dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang nanti akan terlepas dari pengadilan akhirat. Kebaikan sedikit pun tampak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sebiji dzarrah, maka Allah akan melihatnya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal semiskal sebiji, sekecil darah. Kalau dalam ilmu kimia ya, darah itu diartikan atom. Dulu orang-orang fisika mengatakan atom itu adalah bagian materi yang paling kecil. Ternyata ilmu pengetahuan berkembang terus. Di era modern ditemukan ternyata atom itu masih besar, masih ada yang kecil lagi, yaitu proton, neutron dan elektron. Itu perkembangan dalam fisika. Artinya apapun amal manusia, maka semua tidak akan bisa lepas dari pengadilan akhirat. Oleh karena itu mari ya, mumpung kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan pilihan ya. Diberikan pilihan umur itu kan takdir. Orang ada yang diberikan umur muda, ada sampai usia tua, sampai tua sekali. Bahkan ada yang masih bayi Allah juga mengambilnya. Tetapi kalau terkait amal kebaikan dan amal keburukan itu adalah pilihan. Allah memberikan pilihan kepada kita, mau ke surga, ke kanan atau ke kiri, ke neraka, tinggal pilih.
Kalau mau ke surga silakan beramal baik. Kalau mau ke neraka, i'malu ma syi'tum, silahkan lakukan apa yang kalian inginkan. Maka mari semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa nad'u salamah wat taufiq wal inayah wal ridwan wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi